Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Yuli Setioningrum dalam pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Yuk kita mulai. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mengamati dari wacana yang berjudul kertas sekitar kita. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang sangat terkait. Kemudian mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Menghemat 1 ton kertas sama dengan hemat 13 batang pohon besar. Udin dan teman-teman berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku nih, akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Berikut contoh hasil diskusinya. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Sekarang, carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya pada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nomor 1, selulosa. 2, lunak. 3, molekul. 4, ampas. 5, pulp. 6, pipi. 7, menyerap. 8, kardus. 9, serat. 10, menggiling. Nah, untuk kali ini Ustazah akan ajarkan kalian mencari arti kata menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Ustazah akan membantu kalian untuk mencari arti kata menggunakan kamus daring atau kamus online ya. Caranya bagaimana? Pertama, kalian buka Google Chrome ya, kemudian ketik Kamus Bahasa Indonesia Daring. Nah, ini Ustazah kebetulan sudah mempunyai Kamus Bahasa Indonesia Daring atau online. Nah, Ustazah tinggal klik saja. Di sini ada KBBI Daring. Nah, kalau dengan seperti ini caranya mudah sekali ya. Pertama, kita akan mencari kata selulosa. Maka kita ketikkan kata selulosa
pada kotak yang berisi kolom pencarian. Setelah itu kita klik tanda dari pencariannya, yaitu seperti tanda loop ya. Kalian klik saja, kemudian kita tunggu. Wah, ternyata selulosa itu mempunyai arti polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Mari kita cari lagi arti kata lunak. Ketikkan kembali kata lunak. Kemudian kalian klik lagi gambar loopnya. Ya, ternyata kata lunak itu mempunyai 3 arti. Yang pertama itu lembut atau empuk. Yang kedua itu tidak lekas marah, sabar, tidak terlampau keras menekankan krianya dan sebagainya. Dan yang ketiga itu reda. Berarti untuk arti yang tepat dalam konteks pembuatan kertas ini berarti lunak itu lembut atau. Nah, lanjut. Molekul. Kalian bisa dengan klik ini atau klik enter. Apa arti kata molekul? Artinya adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia, atau bagian terkecil senyawa yang masih sanggup memperlihatkan sifat-sifat dari senyawa itu. Kalian bisa pilih salah satu dari arti kata molekul. Bagaimana dengan ampas? Ya, kita ketikkan lagi kata ampas, kemudian kita klik kembali. Ya, artinya adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Wah, tepat sekali ya untuk pembicaraan kita hari ini. Lanjut, kita ambil kata pulp atau pulp bahasa Inggrisnya. Seperti apa? Wah, pulp itu bentuk tidak bakunya adalah pulpa ya. Ini artinya daging buah. Yang pertama. Yang kedua adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Kita ambil yang paling mudah ya. Pulp atau pulp ini kita ambil artinya yaitu bubur kertas saja. Setuju? Baik. Sekarang arti kata dari pipi. Apakah arti pipi? Ternyata ada 2. 1, tipis rata ya, atau pesek. Berarti yang tepat untuk arti kata pipi adalah tipis rata. Mari kita cari lanjutnya, yaitu menyerap. Wah, ternyata sudah salah ketik. Apa arti kata menyerap? Wah, artinya ada 5 ya. Yang pertama, masuk ke dalam melalui liang renik. Liang renik itu liang lubang yang kecil sekali ya, meresap merembes. Atau arti yang kedua adalah mengisap. Yang ketiga, masuk benar-benar ke dalam dan sebagainya. Amat mesra, membawa masuk sehingga menjadi sendiri. Wah, berarti kita pakai yang kedua saja ya, mengisap tentang suatu benda terhadap barang cair. Mari kita cari yang selanjutnya, yaitu kata kardus. Apa arti kata kardus? Nah, ternyata artinya sederhana sekali, hanya karton. Oke, lanjut. Serat. Arti kata serat ada 2, sendat atau tidak licin, atau B, tidak lancar ya. Atau serat yang kedua adalah sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan, ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu dan sebagainya, digunakan untuk membuat kertas tekstil dan sikat. Nah, yang kedua inilah yang tepat untuk mengartikan kata serat yang kita gunakan. Setelah terakhir ya adalah kata menggiling. Apa arti kata menggiling? Tada! Wah, ternyata ada 6 arti kata menggiling ya. Pertama, melumatkan, memipihkan sesuatu dengan batu giling.
Yang kedua, melumatkan dengan mesin giling tentang kopi dan sebagainya. Yang ketiga, mengupas kulit dengan mesin penggiling, itu kalau pakai padi. Yang keempat, memerah dengan mesin giling, itu kalau tebu dan sebagainya. Yang kelima, meratakan dan memadatkan dengan mesin giling tentang jalan dan sebagainya. Atau yang keenam, menggulung tentang rokok. Berarti menggiling yang tepat untuk pembicaraan kita adalah melumatkan dengan mesin giling saja ya, biar mudah. Nah, seperti itu nak caranya kalian mencari arti dari kata-kata yang sulit menggunakan aplikasi KBBI Daring. Nah, kalau kalian mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kalian gunakan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh-solehah sudah mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Sekarang, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Bisa ya? Silakan kerjakan di buku dan mata kalian. Ayo bernyanyi lagu teka-teki menggunakan alat musik ritmis yang telah kita pelajari sebelumnya. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya, antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk. Ayo berdiskusi lagi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di sampingnya. Alat ukur apa yang tepat untuk mengukur tinggi gambar pohon ini? Yuk ingat kembali alat ukur panjang yang telah kalian pelajari sebelumnya. Ayo, 1. Ya betul, meteran roll. 2. Meteran saku. 3. Meteran pita. Nah, sekarang kita jawab soalnya satu persatu ya. Nomor 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Jawabannya sentimeter, meter, dan inci. Soal nomor 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama teman-teman. Jawabannya nomor 1. Tinggi badan diukur dengan meteran saku. Nomor 2. Panjang lingkar pinggang diukur dengan meteran pita. Nomor 3. Panjang meja kelas diukur dengan meteran saku. Nomor 4. Panjang lompatan teman kelompokmu diukur dengan meteran saku. Nomor 5. Lebar papan tulis di kelasmu diukur dengan meteran saku. Nomor 6. Panjang halaman sekolah diukur dengan meteran roll. Demikian ya penjelasan dari Ustazah. Terima kasih. Thank you. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.